Kita langsung mulai aja kali ya. Udah sampai ya materinya ya? Udah kok, Miss. Oke, jadi materi kali ini tentang simple present ya, simple present tense. Bentar ya, screen-nya lagi loading. Ya, ini ya. Nah, ini jadi simple present tense ya. Kita akan bahas mulai dari pengertian, rumus, dan contohnya juga. Jadi simple present tense ini adalah tenses ya yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini ya, atau kejadian yang berlangsungnya berulang kali. Atau kita sebutnya sebagai habit ya, kebiasaan. Jadi tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya menggunakan kata kerja bentuk dasar ya, atau verb one. Ya, kecuali untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, menggunakan verb one, ditambahkan s atau es. Nah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini ya. Jadi kalau subjeknya I, we, you, they, maka verbnya itu bentuk pertama ya. Jadi bentuk dasar yaitu go. Dan the rest of the sentence to the school by bus. Nah, jika subjeknya he, she, it, maka go-nya ditambahkan es ya, to the school by bus. Nah, jadi bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga itu ya, she, he, it, itu tergantung dari akhiran kata kerja, verb tersebut ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan belakangnya akhiran verbnya adalah go, itu kan o ya. Jadi harus ditambahkan es. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, ss, dan z, maka harus ditambahkan es. Jadi contohnya adalah go. Go menjadi goes. Catch, belakangnya ch ya, menjadi catches. Was menjadi wasses. Kiss menjadi kisses. Box menjadi boxes, dan fix menjadi fixes ya. Nah, ini kan semuanya ada akhiran O, CH, SH ya, S, kiss itu SS, X, dan X ya. Kalau yang Z-nya belum ketemu ya. Nah, berikutnya ya, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan plus Y. Jadi setelah ada akhiran konsonan ditambahkan Y. Jadi hilangkan Y-nya baru ditambahkan IES. Jadi contohnya carry. Jadi carries. Jadi sebelum Y itu kan ada huruf akhiran konsonan yaitu R. R itu kan termasuk huruf konsonan ya. Maka Y-nya yang di belakang itu dihilangkan, diganti IES menjadi carry, menjadi carries. Study menjadi studies. Worry menjadi worries. Mary menjadi marries. Nah, sementara ya, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal, vokal ditambahkan Y, maka cukup ditambahkan S saja. Contohnya play. Jadi sebelum huruf Y itu kan ada huruf A yang artinya huruf vokal. Ya, maka ditambahkan S saja ya setelah Y-nya. Dari play menjadi plays, dari say menjadi says, dari enjoy menjadi enjoys. Ya. Nah, untuk contoh kalimatnya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. I take the motorcycle to the office. Contohnya. Jadi kalau untuk subjek I, verbnya itu tidak perlu ditambahkan S atau ES. Ya, langsung bentuk pertama aja. I take the motorcycle to the office. Atau the train to Bekasi leaves every hour. Kenapa pakai S? Tahu nggak kira-kira Kak Valentin? Kenapa Karena pakai ES? karena it, Miss. Ya, karena the train itu termasuk it ya, atau kata gantinya, pronounnya ya. Kemudian George sleeps 7 hours every night during the week. Ya. Tahu nggak kira-kira kenapa pakai S di sini? Kata Karena kerjanya. George. Ya, karena George itu termasuk pronounnya adalah he. Ya, itu untuk menunjukkan kejadian berulang ya, yang berlangsung saat ini. Ya, karena ada kata every juga ya. Di sini ada kata every ya. Itu kuncinya. Kemudian untuk menunjukkan suatu fakta, ya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Maka kalau fakta menggunakan simple present ya. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, itu kan suatu fakta. Ya, ular itu tidak mempunyai kaki, itu juga suatu fakta. Jadi menggunakan simple present juga. A snake has no legs. Indonesia has 34 provinces.
from Sabang to Merauke. Ya. Kemudian untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit yang tadi sudah aku sampaikan, jadi Doni gets up early at 5 o'clock every day. Ya. Jadi kenapa pakai S? Karena Doni. Doni adalah subjeknya atau pronounnya adalah he. Kemudian John takes a bath twice a day. Sama seperti yang tadi ya. Kenapa pakai S? Karena John pronounnya adalah he. Subjek pronounnya. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Ya, jadi setiap Lebaran, kebanyakan orang akan mudik ya, pulang kampung. Maka dalam bahasa Inggris tuh travel to their hometown ya, mudik. Nah itu kan suatu fakta juga, ya, maka menggunakan simple present tense. Nah kemudian, ya, nah dalam simple present tense itu terdiri dari macam-macam kalimat ya, ada afirmatif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau afirmatif itu kalimat positif ya maksudnya. Jadi untuk membentuk kalimat afirmatif, rumusnya adalah subjek, ditambah verb one atau verb dasar, ditambahkan to be, is, am, are, dan objek. Selanjutnya diikuti oleh objek. Jadi contoh simple present tense afirmatifnya yaitu Susi Pujiastuti, Susi Pujiastuti sebagai subjek, is ya, is adalah to, ini apa? To be-nya. Kemudian baru diikuti oleh keterangannya. Ya, jadi kalau misalnya ini atau ya, jadi kalau tidak ada verb-nya boleh pakai to be. Ini harusnya atau. Sebentar nih aku revisi dulu deh. Jadi kalau nggak ada to be-nya baru pakai verb. Kalau nggak ada verb-nya baru pakai to be. Ya. Sebentar nih. Subjek tambah to be tambah objek. Nah, yang ini dihilangkan ya biar tidak bingung. Ya, verb satu ya, gini ya. Jadi kalau nggak ada verb-nya baru pakai is. Seperti ini kan. Kalau Susi Pujiastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Kan tidak ada to be-nya. Maka boleh menggunakan to be. Tidak ada kata kerjanya baru boleh menggunakan to be. Nah, to be dalam simple present itu kan terdiri dari is, kemudian am, dan are. Ya. Seperti ini. Jadi kalau dia membaca buku Harry Potter setiap hari, nah, karena ada kata setiap kan pasti menggunakan simple present. Nah, jadi kata kerjanya karena she ditambahkan s, ya. She reads Harry Potter books every day. They watch new movies every Sunday. Nah, itu untuk positif. Kemudian untuk simple present tense negatif, nih ya, jadi rumusnya seperti ini, tinggal ditambahkan not aja. Kalau pakai kata kerja, jadi pakai don't atau doesn't. Ya. Yang mana yang pakai don't, yang mana yang pakai doesn't, udah paham ya? Kalau he, she, it, pakai doesn't. Kalau I, we, you, they, pakai don't. Ya. Nah, kalau sementara kalau pakai to be, maka setelah to be baru ditambahkan not. Ya. Jadi contohnya adalah, Susi Pujiastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Ya, Susi Pujiastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. She doesn't read Harry Potter books every day. Ya, karena she, maka menggunakan does. Does itu kan selalu pelengkapnya ya, atau auxiliary verb-nya. Kemudian ditambahkan not. Jadi does not read karena kalimat negatif ya. Kemudian they don't watch new movies every Sunday. Nah, jadi perhatikan ya, untuk subjek bentuk ketiga, she, he, it, itu setelah kata don't atau doesn't, bentuk verb itu tidak perlu lagi ditambahkan s atau es. Jadi balik lagi ke verb one. Ya. Jadi hanya untuk kalimat positif, afirmatif, yang harus ditambahkan s atau es, dan hanya untuk subjek she, he, it ya, orang ketiga tunggal. Jadi lain dari itu tidak usah pakai S atau ES. Ya, kembali ke verb one. Nah, bagaimana kalau simple present tense interrogatif? Jadi untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, biasanya menggunakan tambahan do atau does ya di depan kalimat. Nah, jadi rumusnya sebagai berikut ya. Do atau does, ditambahkan subjek, ya, tambahkan verb one. Baru berikutnya adalah objek. Nah, jadi kata do ini digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, dan we.
Namun kata does ini digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga, yaitu she, he, dan it. Maka contoh simpel untuk kalimat interrogatifnya adalah seperti ini. Does she read a Harry Potter book? Ya, apakah dia membaca? Dia perempuan membaca buku Harry Potter? Karena dia perempuan, maka menggunakan does. Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Maka di sini karena mereka, ya, they menggunakan do. Apakah kamu bermain bola basket setiap pagi? Karena kamu, you, di sini maka menggunakan do. Nah, apabila ya kata kerjanya, jadi kata kerja itu sebenarnya kan bisa berupa kata kerja benar atau bisa juga to be. Jadi to be itu termasuk kata kerja ya. Jadi kalau misalnya apa istilah verbnya ini maksudnya verbnya tidak ada, jadi bisa menggunakan to be ya. Jadi contohnya itu yang tadi misalnya do dan does-nya, kalau misalnya ada kata kerja maka pakai do dan does ya. Tapi kalau tidak ada kata kerja pakai to be. To be ini adalah ismr dipindahkan gitu ke depan. Jadi is Puji Astuti, is Susi Puji Astuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Ya. Apakah Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan? Seperti itu. Kemudian, are you new to this English course? Apakah kamu baru di kursus bahasa Inggris ini? Are they football fans of Persija Jakarta? Apakah mereka fans Persija Jakarta? Sepak bola ya, seperti itu. Jadi karena they menggunakan are, ya itu sudah pasangannya. Karena you itu menggunakan are, jadi udah tahu ya yang mana to be-nya siapa, pakai apa, pasangannya apa. Jadi kenapa yang pakai yang pakai are itu siapa, apa aja subjeknya? Yang pakai are apa? Subjeknya apa aja? Kayak are itu you, we, they. Ya, yang pakai is. Is itu untuk she, jamak 3. Oh, salah. Yang pakai are tadi siapa aja? You, we, they. Ya, kalau yang pakai m? I. Ya, yang pakai is? She, he, it. Ya. Nah, itu sih sebenarnya rumusnya ya. Sampai sini udah paham ya? Udah, Miss. Udah. Kalau udah coba kita stop. Pastinya kita masuk ke exercise. Oke ya. Jadi simple present itu adalah yang sering digunakan ya dalam percakapan sehari-hari. Sebentar. Sonia bilang semua akan baik-baik saja. Sonia says everybody baik-baik saja. Everybody can well. Everything is going to be alright, ya. Everything is going to be alright. Going to be alright. Okay. Coba yang ini deh. Kami pergi ke sekolah menggunakan bus. We are going to school by bus. Nah, kalau kita pergi atau kami pergi ke sekolah, ada kata kerja yang sifatnya action nggak? Aksi. Pergi. Ya, kalau ada pergi, maka nggak perlu lagi menggunakan to be, kan? Berarti kalau ada verb yang sifatnya action, nggak usah pakai maka to to be. be-nya tidak perlu, ya. Kalau Ini. yang nggak ada, kalau nggak ada yang verb sifatnya action kayak bermain, berlari, membaca, itu kan sifatnya aksi semua. Baru menggunakan to be. Ya. Coba, dia pergi ke sekolah menggunakan bus. Jadi gimana? We going. Ya udah, kami pergi ke sekolah menggunakan bus. Jadi kata kerjanya ya bentuk pertama pergi apa? We go. Ya, we go. We go to school by bus. Ya, we go to school by bus. Ya, udah benar ya. Kalau dia pergi ke sekolah menggunakan bus. She goes to school by bus. She goes to school by bus. Ya, she goes to school by bus. Ya.
Kalau ayah membeli game konsol yang baru. Game apa, Miss? Game konsol. Konsol. Yang baru. Father buys console games, new console games. Ayah atau itu ayah untuk kata apa? Pronoun subjek pronoun untuk ayah apa? Is. He kan? Oh iya. He. Kalau he maka apa kata kerjanya ditambahkan Is. s apa enggak? Pakai, Miss. Makanya tadi father buys. Buys ya. Tadi kayaknya Iya. kamu belum tambahin buys deh. Pakai nggak Udah. sih? Udah Pakai ya. tuh. Oke. Selanjutnya coba. Apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Putri Astuti. Menteri Perikanan. Does Putri Astuti is Menteri Perikanan apa ya, Miss? Menteri Perikanan itu Ministry of Maritime. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, jadi kata das itu cuma bisa dipakainya pas di kalimat negatif saja. Jadi selalu ditambahkan does not gitu. Does not. Ya. Nah, kalau pakai gini kan dia apa? Ada kata kerjanya nggak? Apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Kata kerja yang bersifat aksi atau action. Nggak ada, Miss. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada pakai? Pakai to be. Ya, to be-nya apa untuk Susi? Is. Ya, jadi to be-nya di depan ya. Is, Susi. Oh, berarti pakai is. Oh, bukan pakai does. Bukan ya. Oh, berarti pakai is Putri Astuti. Jadi yang pakai does itu hanya untuk si it kan? Iya. Di Putri Astuti kan si, Miss. Ya, apa? Susi Pujastuti. Nah, tapi kan kalau does itu dia menggunakan kata kerja. Kalau ada verbnya baru pakai does. Kalau misalnya nggak ada kata kerja verbnya yang bersifat action, baru menggunakan to be. Coba nanti kita kerjakan dulu yang ini, soalnya nanti kita masuk lagi yang pakai does, contoh soal pakai does. Jadi, is Susi Pujastuti. Is Putri Susi. Susi Pujastuti. Oh, is Susi Pujastuti ya. Susi. Menteri Kelautan dan Perikanan. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Ya, itu udah benar. Ya. Jadi isu si Pujastuti, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk penggunaan das ya. Apakah dia membaca buku Harry Potter? Kata kerja action ya di situ apa? Membaca. Baca berarti pakai does. Das. Apakah dia membaca buku? Itu ya. Ya, apakah dia membaca buku Harry Potter? Jadi bagaimana nih kalimatnya? Does he read? Dia kan membaca, bukan kalau menulis baru write, tapi kalau membaca read cara bacanya. Does he read Harry Potter books? Harry Potter, karena buku Harry Potter kan bisa dihitung, maka menggunakan a Harry Potter book. A Harry Potter book ya. Jadi kalau udah pakai a Harry Potter book, books-nya nggak usah lagi ditambahkan s belakangnya. Jadi pilih salah satu. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada kata kerjanya kalimat ini kalimat pertanyaan, maka balik lagi ke bentuk pertama, terus di depannya ditambahkan does. Does atau do ya sebenarnya. Jadi tergantung subjeknya. Terus untuk read-nya nggak pakai s kan, Miss? Cuma kata kerja pertama kan? Kalau yang pakai s itu hanya untuk kalimat positif. Oh, oke. Kalimat positif dan hanya untuk she, he, it untuk bentuk kalimat positif.
kalimat Iya. positif. Jadi kalau misalnya kalimat see he eat, terus kalimatnya negatif, ya kalimatnya tanya, jadi nggak perlu lagi pakai bentuk s atau es. Ya. Selanjutnya, apakah mereka menonton film baru setiap hari? Oh, bahkan mereka menonton. Do they? Hmm? Iya. Do they watch? Hmm? Do they watch every day? Film baru setiap hari. Do they watch new a new movie every day? Do they watch a new movie every day? Ya, seperti itu ya. Apakah kamu bermain basket setiap pagi? Do you play basketball every day? Every morning ya. Kan Oh, every pagi. iya ya. Ya. Kalau setiap hari baru every day. Do you Iya. play basketball every morning? Kalau nih selanjutnya, Susi Pujiastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Putri Susanti. Oh, Putri Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti Ya. is not Hmm. Maritime Affairs and Fisheries. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Ketinggalan ministry-nya, Oh, menterinya. oh iya. Ministry? Susi is not Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Ya. Coba selanjutnya, dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. She is not. Oh, bukan. She Hmm. doesn't write. Dia, Read. oh, she doesn't read Hmm. book Harry Potter book every day. Ya, she doesn't read Harry Potter books every day. Jadi harus dibedakan antara read dan write ya, cara pronounce-nya. Mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. They don't watch. They don't watch a new movie every day. Every Sunday kan setiap hari Oh, Minggu. every Ya, a Sunday. new movie every Sunday. Ya, selanjutnya. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Dia membaca buku. She is read. She is read a Harry Potter book every day. Nggak perlu pakai to be kalau udah ada kata kerja read ya. Oh, berarti she reads. Ya. Oh, ya. Jadi kalau nggak ada kata kerja aktif, kata kerja aksi, kata kerja aksi seperti membaca, bermain, ya itu kan aksi atau action. Maka kalau tidak ada baru menggunakan to be. Tapi kalau udah ada nggak perlu pakai to be. Ya. Mereka menonton film baru setiap hari Minggu. Oh ini tadi udah ya. Next saja. Temanku tinggal di Bandung. My friend Mhm. is live. Oh, enggak. Kata kerja. My Tinggal friend termasuk kata bekerja atau bukan? Tinggal enggak. termasuk ya. Tinggal, oh, berarti my friend live in Bandung. Lives ya ada S-nya. My Iya, friend lives in live Bandung. Bandung. Karena kan my friend itu bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Budi belajar dengan giat. Giat apa ya, Miss? Belajar dengan giat. Study. Study so hard. Aku kasih tahu bentuk pertama ya.
Study so Oh, hard. tadi soal. Budi belajar dengan giat untuk ujian ya, Miss. Ujian Budi nasional. ujian nasional. Budi Budi studies so hard. Ya. Budi studies so hard untuk ujian nasional. To ujian tuh to national text atau apa ya? For ya. Kita kemarin Oh, udah belajar kan caranya perbedaan to, for. Iya, kamu ada PR ya? tapi PR-nya tentang ini, Miss, waktu. Oh, yang kemarin waktu ya. Iya, Iya. Udah selesai belum itu PR-nya? udah, Miss. Nanti aja dibahas terakhir ya. Oke. Ya. Nah, waktu itu kita kan udah sempat ya mempelajari perbedaan antara to and for ya. Udah. Jadi perbedaannya apa tuh antara to dan for? Jadi kalau to itu biasanya digunakan untuk apa? Kalau to itu untuk kayak mencapai, terus kayak tujuan. Kalau to biasanya digunakan untuk kata kerja ya. Oh iya, kata Sedangkan kerja. for umumnya digunakan untuk kata benda. Coba kita lihat tadi apa? Budi study so hard for national examination. Ya, National. jadi ini kan kata benda ya. For national examination. Contoh kalimat to dan for itu misalnya I come here to see her. Jadi kan setelah kata to itu ada kata kerja see, melihat. Jadi baru menggunakan kata to. Tapi kalau I come here for her, her itu kan kata benda. Dia perempuan. Berarti for. Ya. Jadi harus dilihat itu ya dulu. Nah, kalau misalnya dia di sini, Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Ya. For, habis setelah kata for, itu kan menggunakan national examination. Itu apa? Bukan kata kerja kan? Bukan. Iya, Kata, kata benda kan? iya, 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 iya. jadi pakainya for ya. Jadi Budi study so hard for national examination. Iya. Ibu membawa bayi dengan kereta dorong. Ibu membawa bayi dengan kereta dorong. Mom, buys, membawa ya. Iya, Mom, membawa. mom, membawa, apa ya, membawa. Carry, aku kasih bentuk pertama ya, carry. Oh, mom carries, ibu membawa, apa tadi, Miss? Kereta dorong. Dorong. Ibu membawa bayi dengan kereta dorong. Oh, mom Mm. carries a baby with a stroller. Ya, jadi di sini menggunakan the ya. Mom carries the baby with the baby. stroller. Jadi bayi itu maksudnya bayi. Jadi kalau menggunakan the itu artinya udah jelas ya bayinya itu maksudnya yang mana. Jadi udah pasti gitu ya. Kita udah bahas ya perbedaan Ya, artikel the, a dan an ya. Jadi kalau misalnya itu belum pasti gitu ya, masih apa general. Ya. Macan mencoba memakan rusa. macan. Macan apa macan? Tiger. Ya. Macan mencoba memakan rusa. Tiger tries. Macan tries to eat Ya. a deer. The deer. Oh, the Rusa deer. yang itu maksudnya kan. Oh, okay. Dia pergi ke pasar setiap jam 7 pagi. She
go. Oh, she pergi ke pasar. Oh, berarti she 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 goes to market every morning. Every 7 a.m. Kan setiap jam 7 Oh, pagi. setiap jam 7 pagi. Ya, she Berarti goes to the market every 7 a.m. ya, Dia 7. menonton TV setelah pulang kerja. She watch atau watches. Watches karena he atau she ya, depannya dia. She watches dia menonton apa tadi, Miss? TV setelah pulang kerja. Oh, she watches TV after pulang kerja. After Atau setelah pulang kerja, boleh. Setelah kerja. after work. Working. After working. Ya, he watches TV after working. Ibuku mencuci piring setiap malam. My mom oh, my mom wa my mom washes Mm-mm. my mom washes my mom my mom washes the plate. Itu apa? The plate. Ya, Oke. the plate. Apa tadi, Miss? Setiap hari ya? Setiap malam. Oh, every night. Every night ya. Tapi kalau cucian piring ya, cucian Hmm. piring kotor itu kita sebutnya dalam bahasa Inggris adalah the The dishes. The dishes ya. this Aku ada tulis tuh di Zoom chat ya. dishes. Ya. Jadi mana? My mom washes the My mom dishes. dishes every night. Ya, every night ya. Ibuku adalah seorang guru. My mom is a teacher. Ya, my mom is a teacher. Ya. Mereka bukan berasal dari kelas yang sama. Oh, bukan berasal dari kelas yang sama. They Mhm. doesn't. Nah, jadi sebelum kita menentukan nih seharusnya pakai apa, seharusnya pakai apa gitu ya. Mana yang pakai does, mana yang pakai to be gitu ya. Kita harus lihat dulu dari satu kalimat itu apakah ada kata kerja yang bersifat aksi atau action. Nah, kalau dari kalimat itu mereka bukan berasal dari kelas yang sama. Ada nggak kata kerja yang bersifat action? Kalau nggak ada, maka menggunakan Berarti pakai uh, to. pakai to be. Ya, to be. To be untuk they. They are not. Ya, jadi seperti itu ya. They are not. They are not from kelas yang sama. The class The same. the same class. Ya, the same class. They are not from the same class. Apakah kamu Pak Hadi? Apakah kamu Pak Hadi? Are you Mr. Hadi? Ya, are you Mr. Hadi? Apakah dia seorang murid? Are you a student? Pakai are atau Apa tadi, Miss? oh Apa? iya 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 iya. Apakah dia seorang murid sih? Aku tanya bukan apakah kamu. Oh, berarti is she student? Is she a student ya? Tapi kalau are you, apakah kamu seorang murid bisa ya pakai are you ya. Kalau apakah dia baru pakainya is she. Ya. Ya. Ana mengirim saya sebuah surat. Anna sends me Hmm. a letter. A letter karena surat itu kan bisa dihitung ya. Iya, a letter. Ya, jadi Ana sends me a letter. Kami dari kota Bandung. Kami dari kota Bandung. Berarti we are from Bandung City. Ya, Bandung City. Nah, jadi udah tahu ya bedanya city sama town?
sama-sama kota. Ya. Tapi kalau Bedanya, city sama town. iya bedanya apa, Miss? Bedanya jadi kalau city itu kayak kayak kota besar gitu ya, kayak Jakarta, Medan, itu kita sebutnya city. Ya, tapi kalau misalnya town itu dia lebih kecil ya dari kota besar itu. Kotanya lebih kecil seperti misalnya kota Tegal, ya kan? Hmm. Di Jawa. Itu kan lebih kecil, ya. Atau kota apa Sidoarjo, itu kan lebih kecil lagi, mengerucut ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, dia menceritakan kami tentang cerita rumah tua. Menceritakan kami tentang rumah tua. See, tell, mereka menceritakan kami tentang, see, she tells, she tells to we, gitu ya, Miss? He tells us. Iya. Oh, Us. oh iya, iya, iya. She tells us about Hmm, uh, rumah tua. Old house story. Cerita. Old house story. About Cerita rumah tua itu old house story. Jadi rumah tua itu old house. Rumah tua. Ya, cerita story. Ya, gitu. He tells us about old house story. Kak Valentin? iya. Ya. Coba diulang, Kak. She tells us a story. Ya, betul ya. Kamu adalah murid terbaik di Iya. kelas ini. House story. Ya, betul. Kamu adalah murid terbaik di kelas ini. House story. Ya, udah betul, Kak. Coba, kamu adalah murid terbaik di kelas Murid ini. terbaik. Terbaik. Uh, Terbaik are adalah best. you are best. You are the best student Mm-mm. in class. Ya. You are the best student in this class. In this class. Apakah pensil ini milikmu, Andi? Apakah pensil ini? Oh, apakah pensil ini ini Mm-mm. kata kerja? Oh, berarti is this pen yours, Andi? Gitu ya, Is Miss? this your pencil? Andi kan pensil ya, bukan pulpen. Apakah pensil ini milikmu, Andi? Is this This is your your pencil, Andi? Atau Andi, is this your pencil? Gitu bisa dibalik ya, Andinya mau ditaruh di belakang atau di depan is the same. okay. This is your Dia, pencil. ya, dia adalah seorang pegawai bank. Pegawai bank. Pegawai bank apa? Pegawai employees. Berarti Banker ya, banker. banker. Oh, dia adalah seorang pegawai bank. She Ya, is a banker. she is a banker, benar. Jangan berteriak di depan wajahnya. Teriak. Teriak. Teriak apa ya, Miss? Scream. Kalau kamu pernah Scream. nonton Oh, film kan ada scream ya. screaming. Ya. Jangan teriak di depan wajahnya. Don't scream. Jangan teriak. Berarti not scream. Don't scream udah benar. Oh iya. Don't scream to her face. Kalau di depan kan makanya in front. In front of.
to depan. In front itu depan. In front of ya. Jadi In front of. satu itu terdiri dari tiga kata. Ya, in front of artinya di depan. In front of face. Ya. In front of Her face. ya. Ya. Coba sampai mana tadi ya? Oke. Don't scream in front of her face. Robbie mencintainya. Robbie love her. Love-nya pakai S apa enggak? Oh, Robbie's love. Gitu ya, Miss. Robbie-nya nggak usah pakai S. Tapi yang pakai S cuma love-nya. Jadi gimana? Robbie loves her. Ya, Robbie loves her. Ya. Ini buku Ani. Ini buku Ani. Berarti this is books Ani. This is Ani's book. Oh, this is Ani books. Anis ya, kayak Jessica Smile. Jadi pakai apostrof S. Jessica Smile, kan ada apostrof S. Jessica Smile. Jadi itu kalau misalnya Anis book ya ada apostrof S setelah Ani. Ya. Iya. Selanjutnya coba, apakah ibumu seorang guru? Udah ya tadi ini ya, sebentar. Udah tadi udah. Coba sampai sini kira-kira ada kesulitan apa? Kak Valentin? Ada kesulitan apa? Lupa aja sih, Miss. Lupa apanya? Lupa kalau misalnya dia nggak pakai tanda kerja baru pakai to be gitu. Oh, lupa yang mana yang nggak pakai kata kerja, lupa verbs, yang pakai S atau ES ya. Oke, coba sekarang kita bahas PR kamu deh. PR. Ya. Yang tentang jam, Miss. Number 1, we will meet at 8:08 p.m. at the cafe. Tunggu. Aku tulis sebentar ya. We will meet. We will meet at 8:08 p.m. at the cafe. PM at the cafe. Nah ini ya, aku pengen kasih tahu kamu ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan kata hour, itu yang dibaca itu H-nya nggak usah dibaca oleh silent A. Jadi bacanya hour. We will meet. Hour. Ini pakai at ya? Iya, we will meet at. Jadi at-nya 2 kali. Ya. We will meet at. After kali ya. We will meet after an hour past 8. Gimana? Jadi dalam bahasa Indonesia, kamu mau kasih tahu apa sebenarnya? Gini, kami akan bertemu di jam 8.30 siang di kafe. We will meet. We will meet at. Kami akan bertemu gimana tadi? We will meet at 8:08 p.m. at the cafe. We will meet after. We will meet at 8:08 p.m. Enggak, bahasa Indonesianya. Kami akan bertemu. Oh, kami akan bertemu di jam 8.30 siang di kafe. Di jam 8.30 siang? Iya. Oh, kalau siang bukan. Oh, iya benar. Sebentar. Iya. 8.30 siang. Iya, 8.30. Oh, berarti kalau 8.30 siang? 8.30 pagi, itu kan pagi atau enggak malam? IM. Nah, aku bingung deh. Kok 8.30 siang gitu ya. Jadi we will meet at 8:30. 8:30 kalau misalnya dalam bahasa Inggris American ya. Jadi we will aku meet. Pakai British, Miss. Oh ya. We will meet
At. gitu. At langsung at. Ya, Jadi hour past a 8. house langsung at a Hour. house. Bukan a house, Miss. At hour past 8. Oh, at hour past Iya, past 8 8 at the PM at the cafe. cafe. Ya, jadi sebenarnya kalau mau pakai at mau pakai hour itu kan menggunakan dulu ada. Jadi kalau mau pakai Oh, iya. hour atau quarter itu pakai dulu. At Nah, kenapa kalau misalnya hour kan kita udah pernah ya bahas ini pakai an atau jadi yang mana pakai sama an. Jadi kalau hour walaupun depannya konsonan tapi bunyinya lebih ke vokal, maka pakai an. Berarti pakai an. Jadi we will meet at an hour past 8 at the cafe. Ya. Ya. Yang kedua, I wake up at 6 AM. 6 p.m. Ya, I wake up. Aku bangun. I woke up. I woke up. 6 Aku PM. bangun. Aku terbangun jam 6 sore ya. Enggak, Miss. Aku bangun jam 6 pagi. At 6 AM. Oh iya. Jam 6 pagi ya. I woke up at 6 a.m. Selanjutnya. The store opened at 8 o'clock. The store open apa? Open it. Oh, bacanya open ya? Open it. Apa open? Pakai id. Pakai open, pakai ed, Miss. Karena open. Sudah selalu. The store open at 8 o'clock. 8 o'clock. Nah, cara membaca 8 ya. 8. Ya, jadi GH-nya hilang tuh ya. 8 o'clock. Ya, 8 o'clock. The store opens at 8 o'clock. Ya. Bukan apa tadi kamu bilang? Egg. Ya, jadi GH-nya itu nggak usah gitu, nggak usah dibaca deh pokoknya. Jadi 8. 8. Ya. 8 gitu aja ya. 8 Ya. 8 o'clock. Coba selanjutnya apa? Kalimat berikutnya. In the times a quarter past 9. Gimana ntar lo? In the times a quarter past 9. Quarter past 9. Iya. Terus? I go to the market. Go to the market. Coba kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Di jam 9:15 aku pergi ke pasar. Aku pergi ke pasar. Ya. Jadi kalau misalnya dalam in telling time ya itu selalu menggunakan preposisi at bukan in ya. Oh, at the time. Ya, at the time atau misalnya jam 9:15 at misalnya langsung aja at 9 apa? Kalau kamu mau pakai British atau pakai American? Pakai British, Miss. Berarti at a quarter langsung. Oh ya, at a quarter past 9. I go to the market. I go. Kebiasaan atau gimana? Enggak, Miss. Enggak kebiasaan. Biasa aja. Ya udah, jadi I go to the market gitu ya. Jadi enggak pakai in the times a quarter gitu ya. Quarter past 9 udah benar, cuma depannya aja agak salah ya. At a quarter past 9 langsung ya. I go to the market. Karena aku pikir kayak dalam bahasa Indonesia kan kayak di waktu jam segini gitu. Jadi aku translatein kayak in the time gitu. Ya, jadi kalau misalnya dalam telling the time, giving the time itu menggunakan preposisi at ya. Jadi untuk menunjukkan waktu itu biasa menggunakan kan kalau misalnya kita mau kasih tahu waktu sekarang jam berapa? It is ya. Menggunakan it is atau kalau itu bisa disingkat jadi it's ya. Sama aja. Misalnya jam berapa sih sekarang gitu ya? It's 3 o'clock in the afternoon. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau mengatakan, kita kumpul yuk di sini jam sekian gitu ya, baru pakai at. Misalnya at 3 p.m. ya. Itu selalu seperti itu ya. Jadi nggak menggunakan in. Preposisinya adalah at. Selanjutnya ada lagi?
Satu lagi, Miss. My sister and me My sister and me. are breakfast at 7:30. Apa? My sister and me are breakfast. Are breakfast. Iya. At 7:30. At 7:30. Iya. Kalimat bahasa Indonesianya? Saudaraku dan aku akan saudaraku dan aku akan bukan akan, Miss. Saudaraku dan aku sarapan di jam 7:30. Sarapan jam 7:30 apa jam 7 aja? Oh, 7:30 ya, pas. 7:30. Oke, jadi my sister and me, my sister and I atau my sister, karena ini me itu kalau digunakan sebagai objek ya, karena ini kan my sister and sebagai subjek, maka menggunakan I. My sister and I ya, are having breakfast at gitu ya. Baru at a half pakai lagi ya. Pakai Jadi kalau misalnya half, quarter itu selalu pakai depannya. Tapi kalau ya pakai Nah, setelah at pakai lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi at half past 7. Itu misalnya. Jadi pokoknya intinya kalau kamu mau nyebutnya mau nyebut quarter, sebentar, ke enter lagi. Kalau mau pakai quarter ya, atau pakai half, jangan lupa depannya itu ditambahkan a quarter atau ditambahkan a half. Itu ya, seperti itu. A how, bacanya how ya, Miss? A half. A half. A half. A quarter. Ya. Kalau quarter cara ngomong itu lebih kayak di gimana sih ya? Kayak di kulum ya. A quarter. Ya itu kalau ininya banget ya. Versi Britishnya itulah ya. Versi Amerikannya. Tapi kamu apa ya? Pronunciation dengan senyamannya kamu aja sih, nggak masalah. A quarter juga boleh. A quarter. Ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk yang sekarang nanti PR-nya ini ya membuat sesuai materi ya, simple present tense, 5 contoh kalimat. Udah paham kan? 5 contoh kalimat. Ya, menggunakan I, you, subjeknya I, you, they ya, masing-masing. Simple present. Macam-macam ya. Terus ada afirmatif, ada apa tadi? Negatif, terus ada interrogatif ya, kalimat pertanyaan apa positif, negatif sama pertanyaan. Menggunakan subjek macam-macam juga. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah, Miss. Coba kita lanjut lagi ya. Kelinci makan sayuran. Kelinci makan apa? Sayuran. Kelinci makan sayuran. Rabbit eats. Rabbit eats vegetables. Jadi bacanya vegetables, bukan vegetables. Vegetables. Jadi kedengaran kayak J gitu ya. Vegetables. Coba diulang. Rabbit eats vegetables. Eats vegetables ya. Aku senang mendengar berita baik ini. Aku senang membaca berita ini. Aku senang mendengar berita baik ini. Mendengar berita baik ini. Senang. Berarti I am happy. Happy. Listening. I am happy listening berita ini. This news. Berita bagus atau berita baik ini. Jadi berita bagus, good news. This good news. Ya, atau bisa juga menggunakan seperti ini ya. I am excited about this good news.
Excited. Kucing. Ya, kucing memiliki 4 kaki. Kucing. Memiliki 4 Kucing. kaki. Cat Kucing. Ya. has. Cat has 4 feet. Nah, kamu tahu nggak bedanya? Feet. Ini aku mau kasih tahu ini ya, perbedaan. Feet, foot, sama legs. Ya. Jadi kalau feet itu apa? Foot itu apa? Legs, ya. Leg atau leg aja dulu aku bahas. Kalau sama leg ya. Leg pakai S sama legs pakai S. Jadi kalau feet itu foot dulu deh, mulai dari foot. Jadi foot itu mulai dari apa namanya itu mata kaki sampai jempol ujung-ujung jari itu ya. Jadi telapak kaki itu namanya foot. Telapak kaki. Tapi hanya untuk 1 kaki aja. 1 kaki ya. Kalau feet itu telapak kaki untuk kedua kaki. 2 kaki. Nah, kalau leg ya. Kalau leg itu mulai dari apa namanya? Lutut sampai ini apa namanya tuh? Ankle, tumit. Mulai dari lutut, jadi apa pergelangan kaki itu ya. Lutut sampai tumit atau ankle. Nah, tapi kalau legs ya. Jadi untuk kedua kaki kamu. Kalau leg itu cuma 1, tapi kalau legs itu dua-duanya. Lutut untuk kedua kaki gitu ya. Kedua pangkal kaki gitu ya. Pangkal ya, itu termasuk. Nah, jadi kalau misalnya kucing itu kaki kucing. Kan bukan telapak kaki kucing. Kucing mempunyai 4 kaki. Kaki yang dimaksud maka menjadi apa? Foot. Bukan foot, tapi legs. Legs ya. Kucing mempunyai 4 kaki. Jadi cat has 4 legs. Tapi legs untuk ini, Miss. Legs itu untuk kedua Dua kaki itu loh. Kaki yang dari mana tuh namanya? Tapi kalau foot itu kan hanya untuk telapak kakinya aja. Dasarnya itu aja. Nah, kalau kucing itu kan dia punya 4 kaki, mulai dari leg sampai itu kan. Dari apa? Lutut sampai tumit itu namanya leg. Kalau legs artinya dua-duanya. Nah, kalau kucing bukan cat has 4 foot atau 4 feet, enggak. Karena kan feet itu yang diukur itu hanya kayak telapak kakinya aja. Makanya kenapa kalau misalnya toko sepatu itu namanya kita sebutnya namanya footwear, bukan legs wear. Ya kan? Nah, seperti itu jadinya ya. Udah paham kan jadi? Makanya cat has 4 legs. Iya. Coba, perempuan itu memberikan sepatunya untuk Amal. Perempuan itu memberikan sepatunya untuk Amal. Perempuan itu, the girl gives us her sepatunya, her foot to Charity. Charity itu kata benda atau kata kerja? Amal. Charity kata benda atau kata kerja? Kata kerja ini. Kata benda. Ya, jadi pakai apa? Kalau gitu, pakai to atau pakai for? Oh, kalau dia kata benda itu pakai for. Iya. For the charity. For the charity. Nah, cara membaca gives-nya itu bukan gives ya, tapi gives. Gives. Ya. Jadi the girl gives her foot. Her shoes. Sepatu.
Sepatu. Astaga. Ya, Shoes for the charity. ya, for the charity. The girl gives her shoes for the charity. Aku makan 3 kali sehari. Aku makan 3 kali sehari. Aku makan 3 kali sehari. Berarti I am eat 3 times a day. Ada kata kerjanya nggak? Makan. Kenapa pakai M? Oh, aduh. I eat. I eat. Ya benar. Kan pakai I eat 3 times a day. Ya, betul ya. I eat 3 times a day. Jadi diingat ya, yang mana pakai kata kerja, maka nggak usah lagi pakai to be. Ya. Iya. Kebun ini milik mereka. Kebun ini milik mereka. This kebun garden ya, Miss ya? Ya. The garden is there. Mereka, milik mereka. Jadi apa? Milik mereka. Pronoun kita udah pernah kan bahas tentang pronoun. Oh, apa? Posesif. Kan posesif itu kepemilikan ya. Posesif pronoun untuk mereka apa? Oh, berarti pakai them. Theirs. Oh, theirs. Ya, cara bacanya theirs. Jadi, karena kebun ini, jadi makanya pakai this. This itu kan ini. This garden is theirs. theirs. Nah, jadi cara baca theirs-nya ya. Them itu They, mereka. kan Kalau they itu kan mereka. Jadi they kalau mereka. possessive pronoun-nya itu kayak gini tulisannya ya. Bisa dilihat di itu ya, Zoom chat. They, Yes. theirs. Coba dibaca. Oh. Theirs. Theirs. Ya, theirs. Theirs. Ya, coba diulang kalimatnya in full sentence. This garden is theirs. Ya, this garden is theirs. Beberapa dari mereka berasal dari Bekasi. Beberapa dari mereka. Beberapa dari mereka. Some of they, Miss. Beberapa dari mereka. Them. Oh, some of them. They berubah menjadi them. Oh, some of them adalah, apa tadi, Miss? Adalah? Beberapa dari mereka berasal dari Bekasi. Some of them berasal tuh, apa ya berasal? From. Ya. From Bekasi. Ada kata kerjanya nggak? From, nggak ada. Kalau nggak ada pakai apa? Oh, pakai to be. Ya, to be-nya diletakkan di mana? Some of them are. Yes. Some of them are from Bekasi. Ya, gitu ya. Jadi Ya, masih bingung ya? Ya. Bingungnya di mana? Lupa ininya, Miss. Lupa kata kunci. Lupa Kata rumus. kerja. Ya, lupa rumus. Iya. Kalau kata kerjanya tapi udah tahu kan yang mana kata kerja, yang mana yang termasuk to be. Udah. Oke. Coba sekarang kamu bikin kalimat deh. Pakai kata-kata kamu sendiri aja yang menggunakan pakai simple present. Apa ya? Bebas apa aja yang menggunakan simple present. Simple present ya. I want to meet my friend. I want to meet. Meet-nya pakai S. Iya. Kenapa pakai S? Enggak. Jadi? Enggak. I want to
Gimana, Kak? Halo? Ya, gimana? I Ya. want meet my friend. I want meet my friend. Ya, Udah gini aja. ya. Kurang tuh ya. I want to meet my friend. Jadi tadi udah benar. I want to meet my friend. Coba ini kan pakai I. Coba pakai she, it. Itu kan tadi kalimat positif. Coba kalimat yang lain. Dan pakai subjek yang lain. He, He, tidak ada dia. Oh, berarti he, bentar ya, Miss. Oh, she is not come to me. ya. She is not come to me. Dia tidak datang padaku. Ya. Jadi ini menggunakan to be ya, is not. Iya. Oke. Ini kayaknya masih kalimat positif. Coba bikin kalimat negatif atau kalimat tanya. Apa? Are they are they go to Bali together? Are they go to coba ini kan ada kata kerjanya nggak? Ada. Kalau Mereka ada jadi pergi. kenapa Berarti, pakai to be? Oh, berarti Pakai berarti apa? das. Ya. Berarti pakai do. Ya benar do ya. Do. Jadi kalimat kata do atau does ya pertanyaan. Ya. Jadi Do kalau ada kata they, kerja pakai gitu ya. Do. Jadi gimana? Berarti, do they go to Bali together? Ya. Coba pakai yang lain subjeknya. Ini kan pakai they. Kalau pakai Isi it mungkin. Is he go to school? School. Is he go to school? School. Ada kata kerjanya nggak? Pergi. Kalau ada kata kerjanya kenapa pakai to be? Oh iya, berarti pakai does he go Iya to betul. school? Jadi does he go to school? Ya. Coba diulang lagi sampai benar. Ayo. Does he go to school? Kan tadi udah. Coba yang lain. Berarti does he eat does he eat the sushi? Sushi. Nggak usah pakai the kali ya. Does he eat sushi? Eat sushi. Does he eat sushi? Coba bikin kalimat negatif. Ya, kenapa? Kan ada kata kerja eat, jadi makanya pakai does. Benar ya? Coba kalau bikin kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Pakai to be. Dan apa? Pakai kata kerja. Apa? Kalau ada kata kerjanya maka pakai apa? Kalau ada kata kerja kan pakai do's atau does. Kalau nggak ada, Does not nanti ya. pakai. Kalau kalimat tanya kan pakai does not. Nah kalimat negatif ya benar. Does sama do ya. Kalau nggak ada kata kerja baru pakai to be. Iya. Coba bikin kalimatnya.
Berarti misalnya she is a beautiful girl. She is a beautiful girl. Ya benar ya. Nah, Benar. Kata sifat jadi pakai is ya. ya. To be. Yang lain? Hmm. Apa ya? Hmm. She is my. Oh, berarti she is my best friend. She is my best friend. Hmm. Udah itu aja. Terus, iya. Oke, yang lain mungkin agak sedikit lebih panjang ya. Bingung, Miss. Mending dari Oh, Miss bingung. aja. Ya pendek-pendek aja ya. Iya, bingung. Mau buat apa? Atau dari Lain Miss kalimat tanya aja udah kali. kalimat tanya. Kalimat tanya. Tanya tadi udah. Ya, apalagi? Kalimat tanya, are you happy? Are you? Are you? Are you have? Apa ya? Kamu. Are you have? Are you have a bag? Back. Ya. Are you have back? Maksudnya gimana nih kalimatnya? Apakah kamu punya tas? Oh, do you ya? Itu kayaknya harus Oh, do pakai. you? Kan Oh ada kata iya. have. Have itu memiliki ya artinya. Jadi pakainya do you. Do you have back? Back gitu ya. Aku dengarnya back belakang. Back. Do you have back? Ya, selanjutnya. Hmm. Selanjutnya. Bingung, Miss, mau buat apa? Bingung. Coba apa ya? Ah, kamu sibuk. Coba. Are you busy now? Are you busy? Busy itu kan Ah, kata kerja ya. sibuk kata kerja, Miss. Sibuk. Sibuk kata Oh, kerja apa bukan? Oh, bukan ya. bukan. Kata sifat. Jadi benar ya pakai are you busy now? Ya, Iya. betul. Lainnya? Hmm, oh, eh, apa ya? Oh, Coba saya bawa motor ke kantor setiap hari. I bow. Bawa. Saya Baut itu bawa. apa? Bawa itu ini. Hmm, Chris, Nggak perlu pakai verb to ya. Itu kalau baut yang bilang kan pakai verb to. Jadi verb one aja. I ba. Oh, berarti I bring. Hmm. Saya membawa motor setiap hari ya, Miss. Ya, ke kantor setiap hari. Oh, I bring motorcycle to motorcycle to work every day. Work every day. Iya. Ya, ya benar ya. I bring motorcycle to work every day. Ya. Jadi sebenarnya kalau membawa motor itu menggunakan take ya. Take. Oh, I take
motorcycle, rather than I bring motorcycle. Ya. Kalau misalnya membawa buku, baru kita bilangnya I bring book. Ya. Buku, buah, baru. Bawa sepatu. Tapi kalau bawa motor biasanya take ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin? Enggak sih, Miss. Nggak ada. Oh, jadi nanti ya PR-nya itu buat apa tadi ya? Sebentar. 5 kalimat simple present. 5 kalimat simple present, tapi nanti aku mau tambahin deh kayaknya. Sebentar. Boleh. 5 kalimat, bukan 5 kalimat. Membuat kalimat simple present. Simple present tense itu negative sentence yang pertama kan. Negative sentence, negatif. 2, positif. Positif. 3, tanya ya, atau interrogatif. Interrogatif. Nih ya. Membuat kalimat simple present-nya negatif, positif, sama interrogatif ini maksudnya ya. Interrogatif, 3, terus apa lagi? Masing-masing 5 ya. Ya, Miss. Sama artinya. Masing-masingnya 5. Oke. Masing-masing 5 sama artinya. Oke. Kayaknya itu aja sih ya, materinya sih sudah selesai. Ya, Miss. Kalau kamu nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita selesaikan aja di sini. Oke, Miss. Makasih. Ya, thank you, Kak. See you on next session ya. Jangan lupa Oke. PR-nya. Thank you. Yes.